Tuhan kenapa mesti aku gitu pertanyaannya gitu, kenapa harus salahku apa gitu kan, jadi kayak merasa apa ya denial lah gitu, kok baru usia 6 tahun saya baru tahu gitu, kok bodoh banget, jadi kayak menyalahkan diri sendiri. Dan pada saat itu saya nangis gitu, nangis di rumah sakit itu gitu. Saya sampaikan bahwa dok saya nggak kuat nih gitu, saya sampai bilang dok saya mau peluk dokter gitu karena saya udah nggak kuat gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semua. Selamat datang di episode Pejuang Nicu kali ini. Hari ini saya lagi bahagia sekali karena saya kedatangan Mbak Yola dan Odil. Jadi Mbak Yola ini, pertama aku lihat Mbak Yola di hitam putih, Mbak. Iya, gitu. Okay. Mbak Yola sama Odil, terus sama Diva ya, gitu ya. Diva. Terus abis itu akhirnya nama Mbak Yola ini udah tersebar di mana-mana lah, terkenal beliau ini nih dalam urusan IRD, Indonesia Rare Disorder. Jadi Mbak Yola adalah founder ya Mbak, ya, betul, dari komunitas Indonesia Rare Disorder. Nanti kita akan bahas tentang IRD-nya itu, kenapa bisa muncul komunitas itu. Tapi Mbak Yola hari ini mau saya ajak berbagi tentang kisahnya dalam merawat Odil. Ya. Odil sehat? Sehat. Odil umurnya berapa sekarang? 13 tahun. Udah jadi gadis nih Odil nih. Nah, mau bertanya ke Mbak Yola. Mbak Yola, sebenarnya Odil ini kenapa sih Mbak Yola? Jadi Odil ini penyandang Treacher-Collins Syndrome. Apa atau Mbak? Treacher-Collins Syndrome atau TCS. Jadi TCS ini adalah suatu penyakit langka karena faktor genetik, di mana yang terkena gangguan adalah di sekitar wajah. Jadi craniofacial anomali namanya. Jadi wajahnya yang memang khas gitu ya. Jadi dia tidak punya tulang pipi. Jadi bermasalah dengan tulang-tulang di seputar wajah dan leher. Nah, yang paling vital adalah terkena di fungsi pendengaran gitu. Jadi Odil ini dia tuli gitu. Ini bisa mendengar karena pakai alat bantu dengar. Iya, pakai alat bantu mendengar. Namanya BAHA, Bone Anchored Hearing Aid. Oke. Gitu. Mbak Yola, kita flashback dulu ketika masa Mbak Yola hamil, karena selalu pasti ada pertanyaan, dulu masa kehamilannya gimana sih? Bisa terjadi seperti itu, kenapa sih? Gitu. Nah, ketika masa Mbak Yola hamil mengandung Odil, pada saat itu adakah yang berbeda atau Mbak Yola mengalami sesuatu kah atau apakah sehingga bisa mengakibatkan sesuatu ini terjadi pada Odil? Sebenarnya sih waktu hamilnya sih nggak ada hamil, mungkin awal-awal kehamilan ada flek dan sebagainya, tapi saya rasa emang itu hal yang biasa gitu ya. Perjalanan dalam masa kehamilan juga biasa-biasa aja, happy-happy aja kitanya juga gitu ya, di usia kandungan masuk trimester ketiga juga baik-baik saja gitu. USG Mbak? USG nggak ada masalah gitu, nggak kelihatan gitu. Nah udah setelah itu pas lahir juga ketika lahir nggak ada tanda-tanda juga ya, dan nggak ada notif dari si dokter atau apa, nggak ada. Jadi memang lahir seperti biasa, normal. Ya sudah gitu, kita sebagai orang tua happy gitu ya, bahagia punya anak pertama gitu, seperti keluarga lainnya. Kalau gitu. kita lihat sindrom apa tadi Mbak? Treacher-Collins Treacher-Collins Syndrome. Treacher-Collins Syndrome ini kan terlihat dari wajah. Apakah sejak Odil lahir di awal itu sudah kelihatan dari fisiknya yang berbeda, atau seperti apa sampai Mbak Yola nggak menyadari gitu? Memang mungkin karena kita ibunya sering lihat gitu ya, jadi tone-nya mungkin akan sama gitu. Nah entah bagaimana ya, mungkin ya itu dia gitu, namanya penyakit langka, mungkin banyak
banyak orang yang nggak tahu gitu, bahkan mungkin tenaga kesehatan pun juga minim pengetahuan soal Treacher Collins gitu atau penyakit langka lainnya gitu. Jadi pada saat Odile lahir memang nggak ada yang tahu ya gitu. Tapi dan secara bentuk wajah berbeda secara kan? bentuk wajah mungkin karena kita lihat hampir sama bayi mukanya gitu ya, jadi mungkin sama-sama aja gitu. Nah, tapi ketika berjalan waktu, usia bertambah, nah baru deh kelihatan memang berbeda gitu. Tapi karena kita hari-hari ngelihat Odile gitu, jadi kayak tone-nya sama dan nggak ada yang berbeda. Tapi mungkin ketika orang lain pertama kali ngelihat Odile, nah di situ mungkin akan ada tanda tanya gitu loh. Kok mukanya atau wajahnya seperti ini gitu. Kan biasa kalau anak lahir itu kan selalu bilang, oh ini mirip ayahnya atau mirip ibunya. Itu gimana waktu? Nggak ada yang bilang mirip ayah, mirip ibunya. Orangnya bilang, ini kok mirip orang Pakistan ya gitu. Oh iya, karena mancung karena ya. mancung, Iya, betul. matanya juga besar gitu kan ya. Jadi lebih begitu malah gitu. Iya. Kemudian seiring berjalannya waktu, Mbak mulai menyadari di wajah Odile ada yang berbeda itu di usia berapa, Mbak? Sebenarnya bukan menyadari dari wajah waktu itu, karena kita wajah melihat dia mungkin biasa aja tiap gitu hari ya. ketemu ya. Tiap hari ketemu gitu. Jadi ketahuannya justru karena tumbuh kembangnya yang tidak sesuai dengan usia gitu. Jadi kok usia 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun gue belum bisa ngomong gitu. Belum ada ngomong juga nggak banyak gitu. Harusnya kan usia rentan 1,5 tahun, 2 tahun tuh kan udah mulai babbling kan, udah banyak bicara apa gitu, mama, papa gitu. Nah ini sih belum, minim banget gitu. Sampai suatu ketika gitu ke dokter pun rutin gitu, bahkan hampir sering gitu ke dokter gitu. Bahkan dokter juga nggak menyadari gitu ada apa dengan Odile gitu. Cuman disampaikan saja, maksudnya ya udah deh terapi wicara aja gitu kan, tanpa kita tahu ada apa gitu. Jadi ya udah terapi wicara waktu itu di usia 4 tahunan lah, usia 4 tahun terapi wicara. Nah dari terapi wicara sih hasilnya bagus ya, maksudnya ada perkembangan, artinya dia bisa bicara, ada kata-kata ada kata-kata yang keluar gitu ya, kata benda, kata sifat gitu dia ada gitu, tapi memang nggak sesuai usianya gitu. Jadi Mbak Yola nggak menyadari bahwa Odile ini tidak bisa mendengar tuli, nggak menyadari itu? Aku nggak sadar soal itu, malah nggak ngeh gitu. Soalnya dipanggil gimana? Odile dipanggil. Dia memang nggak nengok gitu, tapi ketika kita panggil dia kenceng itu dia baru nengok gitu. Dan ada sebenarnya kata-kata yang keluar gitu, tapi kayaknya ternyata nih setelah kesekian waktu gitu dia ternyata baca bibir kita gitu. Nah, Treacher Collins ini dia punya intelijensi yang baik gitu. Begitu, makanya teman-teman mungkin di luar Indonesia yang memang sudah teredukasi gitu, nah mereka bisa mengoptimalkan tumbuh kembang anak dengan kasus Treacher Collins itu dengan jauh lebih baik gitu, karena anak Treacher Collins itu punya intelijensi yang baik gitu. Jadi Treacher Collins syndrome itu selain dari wajahnya yang terlihat, salah satu yang paling krusial itu masalah pendengaran ya, Mbak? Pendengaran, terus juga motorik, oromotor ya. Dia nggak bisa makannya juga susah gitu. Waktu masih kecil makannya susah? Makannya susah maksudnya nggak bisa nelen dengan baik ya. Artinya kalau nelen muntah gitu. Lebih faktor-faktor itu, telan, muntah, nafas juga dia ada sleep apnea juga gitu. Jadi nafasnya sangat susah gitu. Jadi kalau teman-teman yang belum tahu sleep apnea itu ketika tidur ada beberapa detik yang dia berhenti bernafasnya. Tapi kalau tidur pakai alat nggak? Dia kalau udah nggak enak pakai CPAP. Oh iya. Mbak, flashback lagi, kapan tuh ketika akhirnya tahu bahwa Odile, mohon maaf ya agak berisik, ada hujan di luar. Kapan tuh akhirnya Mbak mengetahui bahwa Odile tegak diagnosisnya yaitu Treacher Collins syndrome? Kapan itu Mbak? Jadi waktu usia 6 tahun, Odile kan mulai masuk SD. Nah, di sekolah normal nih? Sekolah normal, mau masuk sekolah SD. Umum biasa. Sekolah umum, sekolah inklusif tapi ya menerima anak-anak berkebutuhan khusus. Nah, awalnya nggak ada mengarah ke masuk ke kelas inklusif gitu, masuk seperti anak biasa gitu ya. Nah, karena menyadari anak saya baik-baik aja kok, gitu, cuman speech delay gitu.
Nah, terus dari pihak sekolah menanyakan gitu, Odil punya gangguan apa? Mungkin terlihat dari tes masuk ya gitu. Terus saya sampaikan bahwa memang dia speech delay, Pak, Bu, gitu ya. Nah, tapi ini kan pihak sekolah menanyakan kembali, maksudnya kenapa, ada apa gitu, supaya penanganan pun nanti pada saat sekolah itu tepat sesuai dengan Odil juga gitu. Nah, akhirnya kita disuruh waktu itu dicek gitu, cek ke psikolog. Nah, dari psikolog memang hasilnya perilaku, sikap, bahasa yang keluar itu memang tidak sesuai dengan usianya Odil pada waktu itu. Nah, waktu itu sempat Odil panas gitu, panas tinggi, kita ke dokter, terus nggak sembuh-sembuh lah panasnya. Nah, dokter melihat, biasa kan kalau udah kayak gitu dokter akan cek tuh mata, ya, hidung gitu ya, terus telinga dicek. Nah, ketika cek di telinga, dokter anaknya ini mulai kayak curiga gitu. Nih kayaknya kok lubangnya kecil gitu. Nah, dokter nanya gitu, ibu udah pernah tes BERA belum anaknya? Saya bilang belum pernah gitu. Ya sudah, akhirnya dirujuklah ke RSCM. Nah, dirujuk ke RSCM. Waktu itu kita masuk ke RSCM Kencana. Nah, ketika di RSCM Kencana nunggu biasalah gitu, nunggu periksa, dokternya keluar. Dokter apa nih? Dokter THT. Dokter THT keluar, terus Odil kan lagi main gitu, main di depan gitu, terus lihat Odil, terus dokternya bilang gitu, Treacher Collins syndrome, ngomong gitu. Aku kan dulu mikirnya, kok keren banget, apa sih gitu kan, ada apa sih gitu. Terus ditanyalah, nih orang tuanya mana gitu. Ya terus saya bilang, saya dok orang tuanya gitu. Terus ditanya, ibu kesini mau ngapain gitu, mau tes BERA gitu. Ibu anaknya usianya berapa? 6 tahun. Mungkin dokter melihat, aduh nih ibu kayaknya nggak ngerti apa-apa gitu, udah anak 6 tahun baru tes BERA gitu kan. Nah, terus dokternya bilang, Bu, ini Treacher Collins syndrome. Saya sampai bilang, hah, apa tuh dok, keren amat namanya, aku bilang gitu kan. Terus akhirnya dokternya kayaknya ngelihat aku agak gimana gitu, udah deh akhirnya diduluin lah masuk waktu itu. Diduluin masuk, terus dokternya pelan-pelan menyampaikan bahwa kalau saya lihat dari wajahnya ini khas sekali dengan anak Treacher Collins gitu. Treacher Collins adalah bla bla bla, yaitu penyakit langka yang memang terbentuk dari faktor genetik. Hal yang pertama ditanyakan dokter adalah, ibu maaf ada nggak keluarga yang seperti ini gitu. Saya bilang kayaknya nggak ada dok gitu, dari suami saya ataupun dari saya sendiri gitu. Nah, ini disitulah saya tahu gitu bahwa ini Treacher Collins, dan dokter sampaikan bahwa ini saya punya pasien ini 10 tahun lalu Bu, dia bilang gitu. Ini dia kasih lihat datanya ini. Nah, jadi di situ terbukalah ceritanya seperti itu, dan ternyata Odil harus menggunakan alat bantu mendengar yang bernama BAHA itu tadi. Gitu. Mbak, ini kan karena sudah berlalu bertahun-tahun sehingga Mbak Yola bisa menceritakannya dengan begitu ringan. Tapi pada saat itu, di hari itu, kalau Mbak Yola ingat keadaan Mbak Yola, apa yang terjadi sama Mbak Yola saat dokter mengatakan diagnosisnya dan juga dokter menjelaskan penyakit ini adalah, apa yang terjadi pada Mbak Yola pada saat itu? Waktu itu aku cuman merasa, Tuhan kenapa mesti aku gitu, pertanyaannya gitu. Kenapa harus salahku apa gitu kan, jadi kayak merasa ya denial lah gitu. Kok baru usia 6 tahun saya baru tahu gitu, kok bodoh banget. Jadi kayak menyalahkan diri sendiri, dan pada saat itu saya nangis di rumah sakit itu gitu. Saya sampaikan bahwa dok, saya nggak kuat nih gitu. Saya sampai bilang, dok saya mau peluk dokter gitu, karena saya udah nggak kuat gitu. Nah, akhirnya dokternya bilang, iya Bu, boleh peluk saya, karena mungkin melihat kali ya bener-bener. Akhirnya saya bener-bener nangis, saya peluk dokternya, terus saya nggak tahu harus bagaimana gitu. Nah, di situ akhirnya saya berpikir, maksudnya ini gila, ini luar biasa lah gitu. Maksudnya saya merasa, maksudnya kayak saya sehari-hari dengan orang lain gitu juga berbuat baik gitu. Kok kenapa mesti saya yang kena kondisi seperti ini kan? Itu hal-hal yang saya alami lah, merasa salah atas diri saya sendiri gitu. Setelah akhirnya Mbak Yola mengetahui bahwa Odil ini ada Treacher Collins syndrome, kemudian setelah itu apa yang Mbak Yola lakukan untuk Odil ke depannya setelah hari itu? Jadi hari itu dokter menyampaikan, dan saya bilang, dok saya mau Odil operasi aja deh gitu kan, dengan ketidaktahuan saya gitu. Dokter sampaikan untuk apa Bu operasi gitu. Disampaikanlah tindakan-tindakan preventif ya. Coba kita pakai alat
pakai, aduh kayaknya geledek. Pakai alat bantu mendengar dulu gitu ya. Disampaikan alat bantu mendengarnya memang berbeda dengan alat bantu mendengar yang pada umumnya bentuknya seperti ini, bla bla bla. Nah di situ saya berpikir oke, saya harus menemukan alat ini gitu. Nah pada waktu itu saya pulang dari rumah sakit itu kacau banget deh. Jadi benar-benar mungkin udah nggak tahu harus gimana ya, udah bawa odil gitu ya nih ibu-ibu. Ibu-ibu dengan kondisi yang lagi shock gitu. Nah jadi waktu itu memang nggak bisa berpikir apa-apa sih. Terus saya merenung, saya berpikir aduh, karena kebetulan papanya Odil waktu itu masih di luar kota ya, gitu, ada di luar kota. Jadi saya merasa sendiri banget waktu itu gitu. Jadi kayak merasa aduh, dunia ini luar biasa ya gitu, membentuk saya harus seperti ini. Gitu. Jadi setelah kejadian itu saya berpikir yang harus saya lakukan adalah saya butuh dukungan gitu loh, dukungan secara psikis gitu. Siapa yang bisa saya memberi dukungan kepada saya adalah keluarga. Keluarga itu menjadi support system banget gitu, yang pertama. Jadi itu saya mencoba memberanikan diri untuk menyampaikan hal ini semua kepada orang tua gitu, karena saya butuh support mereka. Itu juga nggak mudah gitu ternyata. Nggak segampang itu menyampaikan hal ini gitu ya. Makanya setelah kejadian itu sekian lama, sekitar mungkin 1 bulan lebih lah gitu, akhirnya saya baru memberanikan diri untuk ngomong dengan orang tua saya, menyampaikan keadaan Odil gitu. Dan saya bilang, mereka kaget juga gitu. Yang saya takutkan adalah pertanyaannya dari mereka, siapa yang bawa ini gitu kan. Tapi saya pikir ya udah, saya bilang sama mereka. Tapi benar kejadiannya waktu saya sampaikan, orang tua saya nanya itu, loh di keluarga kita nggak ada loh gitu ya. Nah itu saya bilang bahwa saya nggak akan mencari siapa yang mengakibatkan Odil seperti ini, tapi saya butuh support gitu. Tolong doanya, tolong dukungannya untuk saya bisa berjalan membimbing Odil gitu. Nah dari situ akhirnya saya coba untuk mencari alat bantu mendengar yang dibutuhkan Odil gitu sih. Alat bantu mendengarnya itu mahal nggak sih Mbak? Iya mahal. Jadi itu juga perjuangan jadi juga. Ya itu juga kejadiannya juga dia dahsyat lah, pokoknya luar biasa aja deh. Jadi pada saat saya harus tahu dia pakai alat bantu mendengar bahaya ini gitu, saya waktu itu sempat 1 harian keliling cari hearing center yang bisa support alat bantu ini. Nah ada 1 hearing center dan mereka bisa support saya. Seneng, happy gitu. Aduh akhirnya bisa. Walaupun alatnya harus inden gitu, karena mereka nggak jual langsung gitu. Mereka harus harus ambil dulu atau harus beli dulu ke distributor mereka yang di luar gitu. Saya bilang ya udahlah nggak apa-apa gitu, karena memang Odilnya butuh gitu. Karena kan kasus setelah dites BERA itu kasusnya dia memang berat untuk pendengarannya gitu. Nah dari situ saya bilang udah saya beli deh gitu kan. Saya beli, belum tahu harganya nih gitu. Saya tanya dong harganya berapa ya? Dia bilang harganya 150. Aku pikir kan 150.000 gitu kan. Ya sudahlah, bisa lah beli 2, beli 3, 4 juga oke lah, masih bisa gitu. Ternyata harganya 150. Mahal banget, 150 juta. Satu gitu. Nah satu. itu satunya. Nah itu saya tapi itu seumur hidup, dipakai seumur hidup? Iya, dipakai seumur hidup. Nah itu akhirnya dek lagi juga gitu. Waduh gitu. Terus saya pikir ya udah deh gitu, gimana pun juga saya harus bisa dapat deh alat ini gitu untuk menunjang Odil gitu. Karena kan dia mau sekolah juga waktu itu kan, ketahuannya pada saat dia mau masuk SD gitu. Saya berusaha untuk menguatkan diri saya sendiri dulu gitu. Karena kalau saya nggak kuat, Odil nggak akan bisa seperti sekarang lah gitu. Jadi akhirnya saya waktu itu mendapat bantuan untuk biaya bahannya Odil ini, dapat bantuan. Dan sudah akhirnya saya bisa dapat alat ini dan saya pakaikan ke Odil. Bisa mendengar? Bisa mendengar. Nah itu waktu pertama kali mendengar pun juga itu momen yang luar biasa gitu, precious moment banget gitu. Karena pada saat dia switch on pertama kali pakai alat bantu dengar itu, yang dia sampaikan adalah nama saya gitu. Dia panggil mami gitu, mami gitu. Wah itu luluh lantah semua. Saya sampai saya nangis gitu, sedih, bukan sedih tapi terharu gitu. Akhirnya kamu manggil saya mami gitu loh. Kemarin kamu gak pernah manggil saya apa-apa gitu. Nah itu momen yang luar biasa juga dalam hidup saya ketika Odil pakai alat bantu mendengar. Nah dari situ saya berpikir oke,
ternyata ini ternyata ini saya dengan pakai alat bantu mendengar terus selesai sudah gitu, ternyata enggak. Ternyata ini adalah awal saya harus bisa mengejar ketertinggalan berbicaranya Odile gitu. Nah dari situ saya harus saya terapi bicara, bukan terapi bicara, terapi audio verbal terapi gitu, FVT namanya. Jadi dia mendengar itu ya harus dengan alat bantu mendengarnya, jadi bukan lagi baca bibir. Mbak, akhirnya kan Odile sekolah, di sekolah yang bergabung bersama teman-teman yang lain, bukan sekolah luar biasa, tapi sekolah umum kan Mbak. Dengan Odile yang berbeda di wajahnya, apakah ada kejadian-kejadian di sekolah yang membuat mungkin Odile sedih kah? Kita banyak tahu bahwa ada di sekolah kadang-kadang ada kasus bullying atau sebagainya. Adakah kejadian seperti itu atau bagaimana teman-teman Odile bermain bersama Odile? Syukurnya Odile di sekolah disayang sekali sama teman-temannya gitu. Teman-temannya welcome sama Odile. Ya Odile ya, senang ya sekolah? Senang nggak sekolah? Teman-temannya baik ya Odile ya? Iya. Punya sahabat nggak kamu? Punya. Siapa namanya? Siapa nama sahabatnya Odile? Satu aja yang cewek. Siapa? Keisha. Ini mungkin nanti Keisha denger. Nanti kasih tau Keisha ya. Keisha sahabatnya Odile. Jadi ini teman-temannya luar biasa mau support Odile gitu, dan welcome, mau misalnya ketika Odile mengalami kesulitan juga dibantu gitu ya. Kalau dia mau ke toilet juga dibantu sama teman-temannya. Jadi ya banyak hikmah ya yang kita terima, yang kita rasakan dalam perjalanan waktu membesarkan Odile. Gitu. Odile ada ini nggak, ngerasa susah nggak ketika belajar di sekolah? Susah nih pelajarannya, Odile nggak bisa, atau Odile bisa pelajarannya semuanya? Jawab. Nah, bisa nggak? Bisa. Bisa. Yang paling susah apa pelajaran yang Odile paling susah? Yang paling susah pelajaran apa? Pelajaran apa nak paling susah? Hah? IPA. Oh, IPA. Odile paling sukanya apa? Bahasa Inggris. Odile, Tante Oki di sini Odile. Tante Oki di sana lihatnya kemana? Tante Okinya di sini Odile. Katanya belum kenal. Odile sukanya bahasa Inggris. Iya. Mbak, akhirnya kan setelah melewati masa-masa sulit penuh dengan air mata, mengejar keterlambatan berbicaranya Odile, sekarang kan Odile sudah bisa berbicara ya? Iya. Sudah banyak bicaranya, walaupun memang kalau dari sisi psikologis dia memang belum seusianya kata-kata yang disampaikan, dan pemahamannya juga kalau pemahaman memang masih kurang di usianya ya, di usia jadi sekarang. Usia Odile sekarang 13 tahun. Jadi seperti usia berapa itu? Seperti usia 8 atau 10 tahun. Nah. Tapi Odile kelas berapa sekarang? Mau masuk SMP kelas 1. Oh, sesuai umurnya ya? Iya, sesuai usianya, sesuai umurnya. Tapi itu tadi gitu, untuk pemahaman dan sebagainya. Makanya pelajaran-pelajaran di sekolah memang akhirnya saya sama pihak sekolah kayak membuat satu agenda tersendiri sih, karena waktu itu memang kita kendala juga kesulitan dia mengikuti beberapa pelajaran gitu, kayak matematika, IPA, IPS itu kan agak sulit ya, karena itu pemahaman banget gitu. Nah jadi kita buat Odile ini agak lebih mudah gitu. Jadi dia di sekolah inklusif, didampingi oleh shadow teacher gitu. Tapi bersyukur karena Odile bisa sekolah sesuai umurnya loh. Sesuai usianya. Iya. Banyak teman-teman yang beberapa teman umurnya udah berapa tetap sekolah, tapi itu juga harus disyukuri. Ya, disyukuri juga. Iya, betul. Tapi agak terlambat. Mbak, akhirnya kan nama Mbak Yola ini dikenal sebagai founder dari Indonesia Rare Disorder. Boleh dong kasih tahu ke kita Mbak, itu tiba-tiba ada Indonesia Rare Disorder tuh kenapa? Asal muasalnya seperti apa? Jadi memang karena aku punya anak dengan kondisi langka, awalnya juga nggak gampang gitu ya. Jadi awalnya waktu itu cara aku healing itu yaitu nulis gitu, nulis cerita soal Richard Collins, cerita soal perasaan. Tapi waktu itu ceritanya masih di diary sendiri gitu ya. Jadi belum berani blow up keluar gitu. Sampai akhirnya saya berpikir, karena saya banyak dapat informasi, terus saya berpikir, aduh kalau informasi ini nggak disampaikan ke luar,
bagaimana saya yang merasa kayaknya kok menjadi ibu yang gimana ya, maksudnya kok nggak tahu apa-apa gitu. Satu itu, kedua pengen banget membantu teman-teman yang di luar sana mungkin yang punya anak-anak dengan kasus Richard Collins yang belum tahu, akhirnya jadi tahu. Nah di situ setelah 3 bulan lah, kurang lebih 3 bulan, saya banyak tulisan waktu itu, akhirnya saya share ke media sosial. Nah di media sosial itu awalnya juga masih close, belum berani juga gitu. Oke, sampai akhirnya saya pikir udah deh, saya harus move on, harus bisa berjuang lagi buat Odil, karena ini nggak berhenti gitu. Karena sampai dia dewasa pun, sampai mungkin dia menikah, ya Odil pasti perlu bimbingan kita gitu. Akhirnya udah di-open lah media sosial itu, dan ternyata responnya baik sekali, responnya positif. Nah di situ akhirnya saya ketemu beberapa teman-teman yang punya anak dengan kasus langka, dan dari situ akhirnya saya berpikir untuk yuk kita bikin sebuah komunitas yang mewadahi para orang tua yang punya anak-anak dengan kasus langka. Dan di situ akhirnya cepat langsung dia beberapa teman-teman yang punya anak-anak dengan kasus langka menyampaikan gitu bahwa saya punya anak ini begini. Udah sampailah akhirnya sekarang IRD atau Indonesia Rare Disorder sudah berjalan di tahun ke-6 gitu. Dan sudah berapa membernya? Maksudnya anak-anak yang bergabung? Ya, yang bergabung itu 300-an lebih. Wow. Itu di seluruh Indonesia gitu. Dan ada beberapa yang di luar negeri, tapi dia orang Indonesia tapi tinggal di sana gitu. Oh, dengan sindrom yang berbeda-beda. Sindrom yang berbeda-beda juga. Tapi memang fokus rare disorder ya. Khusus untuk penyakit langka. Penyakit langka. Karena termasuk kayak autis dan sindrom bukan termasuk penyakit langka ya, Mbak ya? Sebenarnya kalau kayak Down syndrome itu ternyata, jadi menurut konselor genetik kita, Down syndrome itu sebenarnya banyak jenisnya. Termasuk ada satu itu jenisnya juga langka, namanya mozaik. Itu termasuk dalam Down syndrome. Oke. Gitu. Mbak, IRD itu kegiatannya apa aja sih, Mbak? Kalau misalnya teman-teman di luar nih ada yang punya dianugerahi anak dengan rare disorder terus pengen masuk ke IRD, kegiatannya ngapain aja sih gitu? Jadi kegiatannya waktu sebelum pandemi itu kita rutin banget untuk kegiatan offline ya, misalnya kayak kita di hari Rare Disease Day, hari penyakit langka sedunia, itu di akhir bulan Februari kita selalu ngadain acara kegiatan apapun gitu yang melibatkan teman-teman di IRD. Ya waktu itu kita pernah ada acara waktu lagi heboh atau boomingnya running tuh runner, kita waktu itu ada kegiatan runner, kita di Car Free Day waktu itu kegiatan bersama lah untuk awareness, lebih pada awareness sih gitu. Terus yang rutin juga, ini ada fotonya nih, ring fotonya nih. Terus? Nah waktu itu juga kegiatan hari ulang tahunnya IRD juga gitu, kita adakan kegiatan sama hari disabilitas. Kegiatannya ngapain, Mbak, biasanya, Mbak? Kita kumpul, terus udah gitu tergantung macam-macam. Misalnya kita eventnya kayak ulang tahun IRD waktu itu, kita bergabung dengan Departemen Pertanian waktu itu. Jadi kita memperkenalkan anak-anak dengan hewan-hewan peliharaan gitu, macam-macam gitu. Jadi ada anjing, kucing, ada burung, ada apalagi ada hewan buasnya juga, reptil gitu. Jadi kita waktu itu bergabung sama teman-teman komunitas pet gitu. Ya itu anak-anak bisa pegang, bisa tahu ya, lebih ke situ sih, lebih terus ajang kita ibu-ibu bisa kumpul waktu itu kan, bisa sharing bersama gitu. Tapi ada juga kegiatan-kegiatan seperti seminar-seminar kan? Jadi ada kuliah WhatsApp. Jadi di WhatsApp itu kita kan kumpulnya di WhatsApp nih, Nah itu kita ada kayak semacam edukasi sih. Jadi yang memberikan narasumbernya adalah tenaga kesehatan atau psikolog, atau mungkin waktu itu kita juga pernah kan ya dalam kondisi kita punya anak dengan berkebutuhan khusus dan kasusnya langka kan, artinya kita secara finansial kita butuh kuat gitu ya. Nah ini waktu itu kita mengadakan kegiatan bagaimana sih kita bisa menabung lah gitu untuk anak-anak kita ini gitu. Salah satu yang dibantu oleh IRD itu salah satunya apa sih, Mbak? Termasuk misalnya kalau nggak salah ada beberapa teman yang datang ke sini mengatakan tadinya saya nggak tahu penyakitnya apa, kemudian dari IRD akhirnya kita ketahuan penyakitnya apa. Itu kegiatan apa, Mbak? Oh, waktu itu ini ada dari Prodia, boleh sebut ya, Mbak? Oke. Jadi dari Prodia itu waktu itu kerjasama dengan IRD, mereka memberikan tes
microarray, tes genetik itu gratis. Jadi kalau untuk teman-teman semua, untuk mengetahui tegak diagnosanya aja, mengetahui anak itu sakitnya apa aja itu butuh biaya besar. Nah, ya. Karena salah satunya mesti dikirim keluar. Dan alhamdulillah salah satu yang dilakukan oleh IRD akhirnya bisa membantu teman-teman untuk mengetahui penyakitnya apa. Mbak Yola, mungkin ada yang mau disampaikan kepada teman-teman di luar sana. Ntar dulu, yang mau gabung gimana Mbak? Mau gabung IRD gimana? Kalau mau gabung IRD boleh, silahkan kunjungi media sosialnya IRD di IG. Nah itu bisa DM di IG. Nanti di situ ada kontaknya juga. Nah itu bisa dikontak admin kita. Nanti akan ada wawancara terus pengisian database. Ya. Dan pesan dari Mbak Yola sebelum nanti terakhir mau dengar Odil ngomong nih, pesan untuk orang-orang di luar sana yang mungkin dianugerahi oleh Allah Subhanahu wa taala anak-anak yang memiliki kelainan genetik kah, atau berkebutuhan khusus kah, atau siapapun lah, silakan Mbak Yola memberikan pesan. Ya, untuk teman-teman atau ibu-ibu, bapak-bapak yang punya anak dengan kasus dengan berkebutuhan khusus atau yang khususnya adalah penyakit langka, jangan berkecil hati, tetap semangat. Anak-anak kita bisa mandiri, mereka luar biasa. Tuhan menciptakan anak-anak kita ini dengan segala keunikannya, dengan segala keistimewaannya. Jadi tetap semangat, berikan mereka support, dan kita ini menjadi orang tua yang cepat naik kelas. Nah, iya. Cepat naik kelas, percepatan. Iya, percepatan naik kelas. Percepatan. Untuk Odil, Tante Oki pengen dengar Odil ngomong. Iya. Mau ngomong apa? Odil mau ngomong apa? Untuk yang nonton. Untuk yang nonton. Yang nonton, ada yang mau Odil sampaikan nggak? Ada yang mau disampaikan nggak? Enggak. Nyanyi aja mau nggak? Oh, Odil suka nyanyi? Odil suka nyanyi. Dance? K-pop? Odil suka dance? Iya. Suka dance nggak? Dance? K-pop? Odil. Tante Oki mau tanya, Odil sayang sama mama nggak? Sayang, panggilnya apa sih mama? Mami. Mami, sayang sama mami nggak? Sayang. Memang menurut Odil, mami tuh orangnya gimana sih, Dil? Mami tuh orangnya gimana sih? Mami cerewet nggak? Mami baik ya? Mami sayang Odil ya? Iya. Odil cita-citanya mau jadi apa sih? Cita-citanya mau jadi apa? Ngomong aja, nggak apa-apa. Ini salah nih, harusnya sebelum syuting pendekatan dulu sama Odil tadi. Odil cita-citanya mau jadi apa sayang? Jadi apa cita-citanya? Jadi dokter ya? Dokter anak ya? Amin. Ya, amin. Kita doakan Odil semoga bisa menggapai cita-citanya. Saya mengucapkan terima kasih untuk Mbak Yola yang sudah berbagi untuk teman-teman semua dan informasi baru ya tentang IRD, tentang TCS, sindromnya yang dialami oleh Odil. Jadi kalau nanti Odil nggak bisa buka masker karena ada masalah pneumonia. Nah itulah, susah ngomongnya. Tapi yang jelas fotonya Odil akan saya tayangkan. Ini ada beberapa foto ya. Sehingga kalau teman-teman punya saudara atau anak atau siapapun yang kira-kira wajahnya mirip Odil, jadi itu bisa menjadi salah satu informasi mungkin saja. Treacher Collins Syndrome seperti itu. Mbak Yola makasih banget udah datang loh jauh-jauh dari Depok ke rumah. Senang juga, terima kasih juga kesempatannya Mbak Oki. Iya, Odil makasih ya sayang. Aku tidak bisa mendengar suara emasnya Odil nih. Dan minta maaf karena kita ini wawancara tapi lagi hujan deras, suaranya pasti masuk nih Mbak. Oh gitu. Tapi mudah-mudahan teman-teman nggak terganggu. Dan ini ada hadiah sedikit untuk Mbak Yola dan Odil. Nah, tadi Mbak Yola nanya tuh, minum jahe apa sih? Jadi ini untuk Mbak Yola dan Odil, ini jahe merah Mbak, ada buahnya juga, jadi ini praktis dari Nabawi Life. Terus kalau misalnya Mbak Yola maupun Odil senang makan makanan kayak nasi kebuli, nasi biryani, nah ini ada dari Salah, ini tinggal masukin ke rice cooker doang Mbak. Oh oke, asik. Masukin rice cooker 30 menit doang jadi deh nasi Arabnya. Nice, aku suka nasi kebuli. Nasi kebuli. Ini untuk Odil dan Mbak Yola. Terima kasih. Terima kasih Tante Oki. Terima kasih sayang. Bilang apa? Terima kasih. Terima kasih Tante Oki. Terima kasih. Bilang. Iya sayang. Aku nggak pendekatan sama Odil.
Sekali lagi makasih dan terima kasih untuk teman-teman yang udah nonton. Kita ketemu di episode-episode berikutnya yang berisi tentang pejuang-pejuang NICU yang hebat-hebat. Semoga video ini mendatangkan kebaikan untuk teman-teman semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah.